Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Comeback Ishak. Film ini mengisahkan salah satu pria yang bernama Viraj. Ia seorang stuntman sukses yang tidak percaya cinta. Dan begitupun dengan wanita yang bernama Simrita, ia juga sama sekali tidak percaya akan adanya cinta. Namun takdir selalu saja mempertemukan mereka berdua, hingga menumbuhkan benih-benih cinta yang kuat di antara mereka. Yang lebih uniknya, di film ini terdapat seorang aktor legendaris yaitu Sylvester Stallone, biasa dikenal dengan John Rambo. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Viraj yang sedang menjalankan pekerjaannya sebagai stuntman. Setelah itu, Viraj ditemui oleh dua pacarnya sekaligus. Yang lebih konyolnya, kedua pacarnya itu sangat rukun. Lalu Viraj pun mendapatkan kabar jika adiknya akan melangsungkan pernikahan secara mendadak. Mendengar itu, Viraj pun bergegas untuk membatalkan pernikahan tersebut. Setibanya di sana, ternyata Viraj gagal membatalkan pernikahan adiknya, dan faktanya mereka berdua telah sah menjadi pasangan suami istri. Oh iya, adiknya Viraj bernama Lucky dan istrinya bernama Kamini. Di sini Viraj habis-habisan memarahi Lucky, karena telah membuat keputusan yang salah untuk menikah. Lalu datanglah sahabatnya Kamini yang bernama Simrita. Simrita yang juga tak mempercayai cinta pun memarahi Kamini habis-habisan, karena telah membuat keputusan yang salah. Keributan semakin memanas setelah Simrita menghina pekerjaan Lucky dan Viraj sebagai stuntman. Viraj pun tak terima, dan mengecap Simrita sebagai wanita gak bener. Maroge, pitoge. Keesokan harinya, Simrita pun lagi-lagi mengompori Kamini. Ia berkata jika Kamini harus menahan Lucky untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 bulan. Tujuannya untuk membuktikan apakah Lucky benar-benar mencintainya atau tidak. Sedangkan Viraj, kini ia telah menerima pernikahan adiknya. Dan menyemangati adiknya agar cepat punya anak. Berhari-hari pun berlalu dan sampai saat ini Lucky belum sama sekali mendapatkan jatah dari Kamini. Lucky pun melapor kepada Viraj jika ia sampai saat ini tidak diperbolehkan menyentuh Kamini sama sekali. Tiba-tiba Viraj pun mendapatkan ide untuk menipu Kamini. Mereka berpura-pura menjadi dokter dan menyampaikan jika Lucky mengalami kecelakaan, hingga membuatnya amnesia. Kamini yang melihat itu pun merasa kasihan, dan mengajak Lucky untuk melakukan anu. Akan tetapi rencana mereka gagal setelah Simrita datang dan menggagalkan rencana mereka. आपने क्या प्रिस्क्राइब किया है? स्टार्ट से किया होगा। अगर बेबी भाई Keesokan harinya, Viraj dan Lucky pun mendapatkan job sebagai stuntman di negara Italia. Mereka pun pergi dan Lucky mengajak istrinya yaitu Kamini. Pada saat bersamaan, ternyata Simrita mendapatkan tugas kedokterannya di Italia. Dan mereka pun lagi-lagi bertemu di pesawat yang sama. Di Italia, Viraj pun mendapatkan ide untuk meluluhkan hati Kamini. Viraj menyuruh Lucky untuk mengajak Kamini ke suatu bar, dan mereka menyewa seorang wanita agar membuat Kamini cemburu. Sialnya wanita tersebut ternyata mabuk dan muntah di pakaian Lucky. Lucky pun mengajak wanita tersebut ke toilet untuk dibersihkan. Tidak lama kemudian datanglah Kamini bersama Simrita. Tiba-tiba, polisi pun datang menggerebek bar tersebut. Sialnya Lucky tertangkap dan hanya menggunakan boxer. Kamini pun kaget. Ia mengira jika Lucky melakukan anu dengan wanita tersebut. Dan faktanya Lucky hanya membersihkan pakaiannya dari muntahan wanita tersebut. Kamini pun telah termakan hasutan Simrita dan sangat marah kepada Lucky. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di pengadilan untuk bercerai. Beruntung si hakim memberikan mereka 3 bulan percobaan. Siapa tahu Kamini mengurungkan niat untuk menceraikan Lucky. Atas kejadian itu membuat Lucky sangat sedih dan tidak konsen dalam bekerja. Viraj yang melihat adiknya itu pun sangat merasa bersalah, karena ide sebelumnya itu darinya. Dan Viraj mengalami kecelakaan kerja dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi darurat. Dan lagi-lagi, Viraj harus bertemu dengan Simrita yang magang di suatu rumah sakit di sana.
Yang lebih parahnya, Simrita lah yang akan mengoperasi tubuh Viraj. Setelah selesai mengoperasi Viraj, Simrita pun kaget mendapati hasil X-ray-nya, karena gelang liontin miliknya ternyata tinggal di dalam tubuh Viraj. Simrita pun sangat cemas dan bergegas mencari Viraj. Setelah bertemu, Simrita pun membujuk Viraj untuk tinggal beberapa hari lagi, agar Simrita bisa mengoperasi Viraj lagi dan mengambil kembali liontinnya. Akan tetapi Viraj sangat jengkel kepada Sim dan tidak memperdulikannya. Karena tak ada pilihan, akhirnya Simrita memutuskan untuk berpura-pura mendekati Viraj. Tujuannya agar Viraj mau diajak ke rumah sakit. Dan misi pun dimulai. Simrita mulai mencoba mendekati Viraj, namun hal itu sia-sia karena Viraj masih sangat jengkel kepadanya. Malam harinya Viraj menghadiri acara penghargaan di Italia. Dan Viraj mendapatkan penghargaan sebagai stuntman terbaik di berbagai genre. Dan penghargaan tersebut juga diberikan langsung oleh aktor legenda terbaik, yaitu Sylvester Stallone. Good evening, everyone. I'm Rambo. My real privilege to fall. I'm your worst. My recent films would have. Shergill. Viraj pun sangat terharu mengingat ia sangat mengidolakan Sylvester Stallone dari kecil. Dan tidak menyangka jika ia bisa bersanding dengan idolanya tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi Simrita mencoba mendekati Viraj di lokasi syutingnya. I'm so sorry. एक बार मेरे पास अभी तो आपके हाथ में थी है। Setibanya di rumah sakit, tiba-tiba Sim mendapatkan telepon dari Kamini yang sedang panik. Karena laki tidak bisa dihubungi karena ada salah satu kru yang sedang sakit. Simrita pun pamit, ia mengira jika orang tersebut adalah Viraj. Simrita pun bergegas ke rumah sakit untuk menemui Viraj. Ternyata yang sakit bukanlah Viraj. Simrita pun lega karena jika semuanya terbongkar maka karirnya akan hancur. Keesokan harinya, Simrita pun lagi-lagi menyiapkan rencana untuk membius Viraj agar bisa mengoperasinya lagi. Sim pun mengajak Viraj untuk bertemu di salah satu hotel. Di sana ia menyiapkan 2 gelas jus dan salah satunya terdapat obat untuk membius Viraj. Sialnya rencana Sim harus pupus. Karena jus mereka tertukar dan malah Sim yang meminum jus obatnya, yang membuat Sim menjadi mabuk dan melantur. Dalam keadaan mabuk, Simrita menceritakan kenapa ia bisa benci dengan laki-laki. Karena dulu ibu dan kakak perempuannya selalu disakiti oleh laki-laki dan pergi bersama wanita lain. Viraj yang mendengar cerita itu pun iba dan mereka pun semakin akrab di malam itu. Karena terbawa suasana, akhirnya mereka melakukan anu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sim yang terbangun sangat kaget, mendapati ia tak berbusana sehelai pun dan menangis sejadi-jadinya. Atas kejadian semalam membuatnya semakin benci dengan laki-laki. Mengingat ia masih memiliki misi untuk mengeluarkan liontinnya dari tubuh Viraj. Mau gak mau Sim harus terus melanjutkan misinya. Sim pun lagi-lagi mengajak Viraj bertemu dan menghabiskan waktu di atas kapal pesiar. Di sana Viraj telah merasakan jatuh cinta kepada Simrita. Di sana ia memberikan baju renang dan mengajak Sim menyelam. Di dalam air, Viraj memberikan cincin kepada Sim. Setelah Viraj lengah, Sim langsung membius Viraj sampai pingsan. Sim pun bergegas membawa Viraj ke rumah sakit dan langsung mengeluarkan liontin miliknya dari tubuh Viraj. Setelah itu Kamini pun tiba dan langsung memarahi Simrita karena telah jatuh cinta. Padahal Simrita sendiri melarangnya untuk jatuh cinta pada suaminya sendiri, yaitu laki. Sim pun mengelak dan mengatakan jika yang ia lakukan hanyalah sandiwaranya saja untuk mengeluarkan liontinnya dari tubuh Viraj. Dengan tegas Sim mengatakan jika ia tak akan jatuh cinta dengan laki-laki termasuk Viraj. Dan ternyata, sedari tadi Viraj mendengarkan pembicaraan mereka. Viraj yang mendengar hal itu sangat syok dan memastikannya lagi dengan Sim. Karena tak ada sangkut pautnya lagi, Sim pun lagi-lagi bersikap kasar dan marah-marah kepada Viraj. Berhari-hari telah berlalu dan kini Viraj masih sangat sedih. Viraj pun mencoba mencari pelarian dengan wanita lawan mainnya yang bernama Dennis. Laki yang melihat kakaknya itu pun merasa iba dan tidak tega. Di rumah, Simrita mencoba melepaskan cincin pemberian Viraj, namun hal tersebut sia-sia saja. Bibiknya dan kakaknya pun bertanya-tanya kenapa harus dilepas. Sim pun ngomong jika ia tak akan pernah menikah, mengingat jika ibunya dulu mengalami hal pahit dengan seorang laki-laki. Si Bibik pun marah kepada Sim. Menurutnya Sim tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi karena umur Simrita waktu itu baru 1 tahun. Si Bibik pun menjelaskan,
Jika kejadian sebenarnya adalah ibu Simrita lah yang tidak bisa mencintai ayahnya, karena pernikahan mereka hasil perjodohan. Dan yang pergi meninggalkan itu sebenarnya adalah ibunya Sim, bukanlah ayahnya. Namun ayah Sim terus-terusan mencoba mendekati ibunya lagi. Namun hal itu sia-sia karena ibu Sim tidak mencintai sama sekali. Akhirnya ayah Sim pun menyerah dan pergi dari kehidupan ibunya. Namun setelah ibunya Sim menyadari kesalahannya, semuanya telah terlambat karena sang ayah telah pergi. Mendengar cerita itu lantas membuat Simrita sangat menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, Simrita menemui Kamini di pengadilan. Sim menasehati Kamini untuk tidak menceraikan Laki, karena pernyataannya selama ini tentang laki-laki adalah salah. Mereka pun tidak jadi cerai. Di sini Laki mengatakan jika kakaknya Viraj akan menikah dengan Dennis lawan mainnya, dan hal tersebut hanyalah pelariannya saja, mengingat jika kakaknya hanya mencintai Sim. Sim yang mendengar hal itu langsung bergegas untuk membatalkan pernikahan Viraj. Di tengah gang mereka mendapatkan masalah, di mana mereka dihadang oleh sekelompok preman yang ingin berbuat macam-macam. Laki pun tak berdaya dan dipukuli oleh preman tersebut. Sedangkan Simrita dan Kamini kini kabur untuk menyelamatkan diri. Di tengah pelariannya Simrita menabrak seseorang yang berbadan kekar, yang tidak lain adalah Om Rambo. Rambo pun menolong mereka dan terjadilah baku hantam. Setelah semua preman keok, mereka pun berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya untuk membatalkan pernikahan Viraj. Singkat cerita mereka pun tiba, dan Sim langsung mengutarakan perasaannya jika ia juga mencintai Viraj. Dennis pun kecewa dan pergi ke tepi pantai. Tiba-tiba Viraj pergi menemui Dennis. Di sana mereka membicarakan sesuatu. Setelah itu Viraj kembali dan menyeret Simrita menuju ke mobil. Sim pun ketakutan. Ia berpikir jika ia akan diusir oleh Viraj. Dan faktanya ternyata Viraj mengajak Sim untuk kawin lari bersama. Para tamu pun kaget dan bertepuk tangan. Begitupun dengan Dennis, ia juga telah ikhlas melepas Viraj walaupun sangat sedih. Viraj pun pergi bersama Sim dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Kambe Ishak. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Dan jika kalian suka video ini klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam pempek telok.